Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Oke, teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali bacaan telaah kitab Mukhtasar Latif ya atau Mukhtasar Shagir. Jadi kitab ini punya dua nama ya teman-teman ya. Bisa Mukhtasar Latif, bisa Mukhtasar Shagir, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullahu taala. Kita kemarin sudah baca pasal yang pertama dari kitab ini, itu pasal tentang rukun-rukun wudhu, dan di dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu itu ada 6. Nah, ini teman-teman sekalian, poin plus kita belajar mazhab gitu ya. Poin plus kita belajar pakai metode mazhab itu eh, apa? eh, kita akan menemukan sesuatu yang sama di setiap level kita. Maksudnya begini, misal di sini dikatakan furudul wudu'i sitatu asya. Fardu wudu atau rukun wudu itu ada 6. Nah, besok ketika kita naik level ke kitab selanjutnya, fardu wudu ini tidak akan berubah. Fardu wudu ini tetap akan 6. Nah, apa yang membedakan antara satu level kitab dengan level kitab yang lebih tinggi? Yang membedakan nanti adalah kedalaman materinya. Artinya kalau di sini di matan ini penulis hanya menyebutkan rukun wudunya secara langsung, di matan yang lain akan ada perincian yang lebih dalam lagi. Ya, sehingga ini poin plus kita belajar pakai metode madhab yang konten dalam penyebutan konsisten dalam penyebutan angka terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab fikih tersebut. Jadi ini yang penting kita ulang terus saja, lama-lama akan hafal sendiri tanpa kita menghafalkan secara khusus. Fardu wudu atau rukun wudu 6. Nanti di kitab yang lain sama, 6 juga. Yang masih satu madhab ya, masih madhab Syafi'i juga. 6, 6, 6, dan seterusnya. Lama-lama kita akan hafal sendiri. Taib. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, kemarin kita udah bahas rukun wudu yang pertama. Yang pertama itu ya adalah niat, dan niat itu kita sampaikan kemarin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka yang dinamakan niat itu adalah sesuatu yang dia itu bergandengan atau dilakukan bersama-sama dengan eh, perbuatan pertama dalam ibadah yang akan dilakukan. Misalkan dalam wudhu, perbuatan pertamanya adalah membasuh wajah, maka niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Makanya di matan dikatakan watakunu hadhihi inda ghuslil wajhi. Niat itu dilakukan sembari kita mengusap atau sembari kita membasuh wajah. Kemudian yang kedua, membasuh wajah, semua yang ada dalam batasan wajah harus dibasuh, baik itu rambut, kulitnya, kulit yang ada di balik rambut, itu semua harus dibasuh kecuali dua jenis rambut, yaitu rambut jenggot kalau tebal dan jambang kalau tebal. Dan itu ada koid atau ada syarat harus tebal. Berarti kalau jenggot atau jambangnya tipis, ya maka nanti tidak masuk dalam pengecualian. Artinya tetap harus dibasuh sampai ke bagian permukaan kulitnya. Yang ketiga adalah membasuh tangan, ya membasuh tangan, ya, dan dikatakan ma'al mirfaqoin, bersamaan dengan membasuh siku. Artinya siku juga harus ikut terbasuh. Ya, siku juga harus ikut terbasuh. Makanya kalau kita basuh tangan, teman-teman sekalian, itu dilewatkan sedikit ya dari batasan siku. Jadi dilebihkan sedikit supaya kita yakin kalau siku itu semuanya terbasuh. Karena kalau misalnya kita ngepas di siku, takutnya ada bagian siku yang tidak terbasuh. Ya kan? Maka ketika kita membasuh tangan, ketika berwudu, maka usahakan harus ada. Ya, itu bahkan dikatakan nanti disyarahkan kita baca, itu masuk dalam kewajiban. Kita melebihkan sedikit di atas siku. Ada kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kalau tidak terpenuhi dengan melakukan itu, maka perbuatan itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Maka melebihkan sedikit di atas siku itu nanti jadi hal yang wajib supaya kita yakin kalau siku semuanya terbasuh. Kita lanjut kepada poin yang keempat. Silakan dibaca Pak Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Ar-rabi'u masfu syai'in min basyaratir ra'si au
sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Ahsan, taib. Rabi'u yang keempat kata penulis, rukun wudhu yang keempat ya, berarti perbuatan yang harus dilakukan supaya wudhu itu sah. Yang keempat adalah mashu syai'in min basyarotir ra'si au sya'rihi. Oke, kita lihat dulu ya, kita pahami matanya. Pertama penulis pakai ibarah mashu ya. Mashu ini artinya mengusap. Ya, tentu mashu sama ghoslu itu dua perbuatan yang berbeda. Kemarin kita sampaikan kalau ghosl harus ada aliran airnya. Ya kan? Misalnya kita ambil sedikit cidukan di tangan kita, ada yang mengenang, kita alirkan ke tangan. Nah, itu namanya ghosl. Tapi kalau masah, yaitu apa? Masah itu mengusap, ya maka masah itu tidak perlu ada aliran. Yang penting ada sesuatu yang basah sampai kepada kepala kita. Penulis katakan mashu syai'in min basyaratir ra'si. Mengusap syai'in, ya, mengusap sebagian, ya, mashu syai'in mengusap sebagian min basyaratir ra'si dari kulit kepala au sya'rihi atau rambutnya. Nah, jadi di sini penulis katakan dalam mazhab Syafi'i, ya, hukum dalam mazhab Syafi'i, wudhu itu sah ketika kita membasuh sedikit saja bagian dari kepala. Misalkan seperti ini, saya open cam ya. Teman-teman, saya mungkin nggak bisa sering-sering open. Mohon maaf. Ya, jadi saya nggak bisa sering-sering open cam, teman-teman. Ini kita open cam kalau pas momen kayak gini aja ya. Nah, jadi maksudnya mashu syai'in min basyarati ra'si, ya, itu dia mengusap walaupun hanya bagian kecil saja dari kepala. Misalnya seperti ini kepala ya. Nah, kita usap seperti ini saja, sedikit begini saja. Kalau di mazhab Syafi'i itu sudah sah. Ya, di mazhab Syafi'i sudah sah seperti itu. Atau bahkan kita kenakan rambutnya begini saja, sedikit saja, itu sudah sah. Nah, itu yang dimaksud penulis tadi dengan ibarah mashu syai'in min basyarati ra'si. Jadi sedikit saja yang dibasuh, ya, itu sudah sah. Seperti itu. Mohon maaf, sedikit saja yang diusap, ya, kita pakai istilah mengusap, itu sudah sah, ya. Entah itu kepala atau rambut, ya, satu helai rambut saja, misalnya di sini perlu dilanjutkan walau ba'du sya'ratin, walaupun hanya sebagian rambut. Artinya kalau satu helai rambut saja kita usap, ya, maka itu sudah terhitung sah. Nah, begitu hukum di mazhab Syafi'i terkait dengan mengusap kepala. Sekarang kita lanjutkan Al-Khamis yang kelima dan yang keenam. Silakan dibaca langsung, Mas Akmal. Al-khamisu ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu hakadha. Nah, jadi yang kelima kata penulis ghuslu rijlaihi ma'a. Kembali kita ketemu kata ma'a, ma'al ka'baini. Membasuh, ya, ghusl, pakai kata ghusl berarti harus ada aliran air. Ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini, membasuh kaki sampai ke batas kedua mata kaki. Nah, berarti kalau pakai kata-kata ma'a, yaitu mata kaki juga harus terkena basuhan. Nah, ini hukumnya sama seperti yang tangan tadi. Kalau sikunya harus terbasuh, maka lebihkan sedikit di atas siku supaya kita yakin siku itu semuanya terbasuh. Begitu juga dengan yang kaki, lebihkan sedikit di atas mata kaki, ya, supaya kita yakin bahwa mata kaki itu semuanya terbasuh. Nah, dalam batasan ini dari ujung jari sampai ke apa? Sampai ke mana? Sampai ke mata kaki, yaitu wajib dibasuh, dan mata kaki juga termasuk bagian yang harus dibasuh. Yang keenam, as-sadis at-tartibu hakada, tartib yaitu berurutan. Artinya 6 hal atau 5 yang disebutkan tadi, mulai dari niat, membasuh wajah, ya, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian dia apa namanya, membasuh kaki. Ini semua harus dilakukan secara berurutan. Kalau ada yang didahulukan, maka tidak sah wudhunya. Dan inilah rukun wudhu dalam mazhab Syafi'i. Artinya menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i,
Ya, 6 hal ini kalau kita lakukan itu wudhu kita sudah sah tanpa kita tambah-tambahin yang lain lagi. Ya, berarti misal kita lupa baca basmalah ketika kita mau berwudhu, maka itu sudah sah wudhunya karena basmalah bukan rukun. Misalkan kita tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, ya, tidak masukkan air dalam hidung, tidak mengusap telinga, itu juga wudhunya sudah sah. Karena dalam mazhab Syafi'i cukup melakukan 6 ini saja, ya wudhunya sudah dianggap sah dan boleh dipakai untuk sholat apapun itu. Kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Mungkin ada yang mau tanya dulu masalah rukun wudhu? Belum ya? Saya lanjutkan. Eh, Mungkin antara Pak Saiful dengan Pak Fahad ada yang membaca? Tadi yang membaca malam ini silakan kalau mau. Saya belum buka data ya, jadi saya nggak hafal yang bersedia membaca. Monggo. Antara Pak Fahad atau Pak Saiful, monggo. Belum? Berarti saya kembali ke Pak Susilo. Silakan Pak Susilo, wasunanuhu. Wa sunanuhu as-siwaku summa tasmiyatu wa ghuslul kaffaini summa al-madmadatu wal istinsyaku wal istinsaru Ya, wat cukup sampai tahlil. kita ya. Taib, itu udah beda pembahasan nanti. Taib, kita masuk ke sunnah-sunnah wudhu. Ya, sunnah-sunnah wudhu ini berarti perkara yang kalau dilakukan kita dapat tambahan pahala. Ya, kita membahas atau kita batasi adanya rukun, adanya sunnah, yaitu bukan berarti kita bermudah-mudahan, ya rukun saja yang dilakukan terus sunnahnya tidak dilakukan, tidak seperti itu. Ya, tentu hikmah di antara hikmah atau di antara hikmah kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Pertama ini untuk pertama tentu untuk pengetahuan kita sehingga kita dapat lebih bijak ketika kita menghukumi ketika kita menghukumi wudhu, baik wudhu diri sendiri maupun wudhu orang lain. Jadi ketika kita lihat orang lain kok wudhunya cuman itu saja, cuman yang rukun-rukunnya saja, ya kita tidak langsung menjudge, ya kita tidak langsung menghakimi orang tersebut ibadahnya kurang, tidak. Ya mungkin dia mengambil pendapat dia lagi ada uzur, ya, sehingga dia hanya melakukan yang rukunnya saja, atau dia ambil pendapat yang mazhab Syafi'i sehingga dia lakukan itu saja. Ya mungkin mungkin saja apapun itu bisa bisa terjadi. Maka dengan kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, ya kita bisa lebih bijak ketika kita menghukumi orang lain. Karena dalam masalah seperti ini, ya dalam masalah khilafiyah seperti ini, ya tidak semua harus sama dengan amalan yang kita lakukan. Kita bisa saja keras kepada diri kita sendiri. Ya kan, sunnah semuanya harus kita lakukan. Kita seakan-akan mewajibkan diri kita sendiri untuk melakukan semuanya. Bisa-bisa saja. Tapi tentu itu tidak bisa kita lakukan kepada orang lain. Sehingga ketika kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, kita bisa lebih bijak untuk menghukumi wudhu, baik wudhu diri kita sendiri maupun orang lain. Di antara hikmah lainnya lagi yang kita bisa dapatkan dari mengetahui hal seperti ini, ya itu adalah ketika kita mepet waktunya, ya kan buru-buru nih, misalnya kita nggak sengaja tertidur, terus bangun-bangun waktu sholat sudah mau habis, ya kan? Dengan kita tahu rukunnya, kita bisa ambil yang rukun saja supaya sholatnya tetap bisa kita lakukan di waktunya. Dan masih banyak hikmah lainnya lagi yang disebutkan oleh para ulama, di antara yang paling penting 2 hal yang kita sebutkan tadi. Lebih bijak dalam menghukumi orang lain, dan kita bisa lebih bijak menghukumi wudhu diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua bisa kita manfaatkan ketika waktu mepet. Kemudian sunnah-sunnahnya, ya, yang pertama siwak. Nah, siwak ini termasuk sunnah berwudhu, dan siwak ini sunnahnya sebenarnya di semua keadaan, ya, dan ditekankan lagi ketika mau baca Quran, ketika mau sholat, dan ketika bau mulut berubah, ya kan, itu lebih ditekankan lagi. Termasuk di antara kesunahannya adalah ketika mau berwudhu. Nanti di syarah akan dijelaskan siwak itu bisa dilakukan di 2 tempat. Ya, siwak ini bisa kita lakukan di 2 tempat. Pertama, bisa sebelum wudhu, ya. Jadi kita siwak dulu, kita gosok gigi dulu, baru kita berwudhu. Itu bisa. Yang kedua, ya, siwak itu bisa dilakukan ketika kita setelah setelah cuci tangan, sebelum kumur-kumur, ya. Setelah cuci pergelangan tangan, ya, cuci tangan sebelum kumur-kumur. Nah, itu bisa siwak dilakukan di situ. Jadi kalau mau berwudu, nah sunnah siwak itu di mana kita lakukannya? Nah, bisa pilih salah satu di antara ini.
Bisa sebelum wudhu, berarti gosok giginya diniatkan untuk sunnah wudhu, atau kita ambil setelah apa namanya, setelah baca basmalah dan dan mencuci kedua tangan. Nah, kemudian tasmiyah, tasmiyah membaca basmalah. Ya, baca basmalah ini sunnahnya wudhu. Ya, kalau tasmiyah ini dilakukan, ya asalnya dia itu dilakukan ketika ya ketika apa namanya, ketika membasuh tangan, ketika membasuh kedua telapak tangan ya. Jadi dia bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Nah, kemudian yang kedua tentang ini, tentang tasmiyah, tentang basmalah ya. Itu kalau lupa selama wudhu belum selesai, boleh baca basmalah. Ya, boleh baca basmalah. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa, ya kok di awal tadi kayaknya saya lupa nih, nggak baca basmalah gitu ya kan, maka boleh, nggak masalah kalau misalnya kita mau baca di tengah-tengah wudhu. Catatannya wudhunya belum selesai. Kalau wudhunya sudah selesai, ya maka tidak boleh lagi membaca, atau sudah tidak ada kesunahan untuk baca basmalah lagi, berarti sudah terluput. Dan bacaan basmalah, kalau lupa di awal, ya bisa saja kita baca Bismillah seperti biasa, atau bisa membaca basmalah seperti kalau kita lupa basmalah di awal makan. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu juga boleh. Ya, jadi intinya bacaan basmalah di sunnah asalnya dibaca bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Tapi kalau lupa selama wudhunya belum selesai, boleh baca basmalah. Sunnah yang ketiga adalah ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi kafain ini dibasuh di awal wudhu bersamaan dengan baca basmalah. Kemudian summa al matmadotu, kemudian matmadoh itu kumur-kumur, ya. Kumur-kumur itu intinya memasukkan air ke dalam mulut. Ya, intinya masalah kumur-kumur itu hanya memasukkan air ke dalam mulut. Entah airnya dikumur itu maksudnya diputer gitu ya di dalam mulut, atau airnya dibuang lagi, atau airnya ditelan. Intinya kesunahan matmadoh, kesunahan berkumur-kumur itu tercapai kalau sudah memasukkan air ke dalam mulut. Ya, kesunahan matmadoh tercapai kalau sudah memasukkan air ke dalam mulut. Mau dibuang lagi, mau ditelan lagi, atau mau ditelan, itu sudah tercapai sunnahnya. Oke, itu matmadoh. Kemudian istisyak. Istisyak berarti apa? Mengeluarkan. Ini tadi kita kasih keterangan ya. Matmadoh, masukkan air dalam mulut. Kalau istinsyak berarti apa? Masukkan air dalam hidung. Nah, istinsyak atau masukkan air ke dalam hidung itu juga sama seperti matmadoh. Artinya yang penting air masuk ke dalam, entah itu dihisap airnya sebagaimana yang biasa kita lakukan, ya dihisap ke dalam atau dimasukkan dengan cara apapun, yang penting air itu masuk ke dalam hidung, itu sudah masuk sunnah istinsyak. Ya, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinsar ya berarti mengeluarkan air ya dari hidung. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini tadi saya pisah pembahasannya karena ini apa namanya? Karena ini berurutan. Karena penulis pakai atofnya itu pakai thumma. Ya, penulis atofnya pakai thumma, ini juga thumma lagi. Ini menunjukkan adanya urutan. Jadi di sini penulis mengambil pendapat di mana siwak dilakukan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Ya. Kemudian setelah siwak, kata penulis, thumma, nah, pakai thumma, itu menunjukkan adanya urutan. Thumma tasmiyah, kemudian baca basmalah, ini berarti jadi satu, ya. Ini berarti jadi satu, artinya tasmiyah sama ghusl kafain ini jadi satu. Sambil baca basmalah, sambil ghusl kafain.
Ya. Kemudian pakai thumma lagi, ini ada berarti berurutan. Artinya madmadah ya atau kumur-kumur itu dilakukan setelah ghuslul kafain. Dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Dan ini jadi satu. Madmadah, istinsyak, dan istinsar ini satu kesatuan. Ya, artinya ini dilakukan madmadah, istinsak, sama istinsar. Ya, boleh madmadah dulu, baru istinsyak boleh. Artinya madmadah 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, boleh. Atau madmadah sama istinsyak dijadikan satu cidukan. Ya kan, sambil sambil madmadah, sambil masukkan air ke dalam mulut, sambil menghisap juga di hidung, itu juga boleh. Jadi caranya bisa bisa dipilih gitu ya. Boleh madmadah selesaikan 3 kali, ya boleh habis itu baru istinsyak 3 kali. Boleh bareng-bareng sambil madmadah sambil istinsyak dilakukan 3 kali. Seperti itu ya. Taib. Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Lanjut Mas Akmal wa tathlith. Bismillah, qala al-mu'allifu wat-tathlithu wa mashu jami'ir ra'si thumma al-udhunaini was-simakhaini wat-takhlilu al-lihyatil kathifati wat-takhlilul asabi'i wa tatwilul ghurrati wat-tahjili wal muwala Lanjut. wal muwalatu wa tarkul isti'anati fi sabbi wa tarkut tanshifi bi khirqatin. Ya, cukup. Taib. Kemudian sunnah wudhu yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala tatslits, buat tatslits. Tatslits itu berarti apa? Melakukan ya baik itu wajibnya wudhu atau sunnahnya wudhu dilakukan 3 kali. Jadi tatslits ya itu melakukan 3 kali. Jadi saya tulis seperti ini ya, melakukan 3 kali ya baik untuk wajibnya, wajib berarti maksudnya rukunnya atau sunnahnya. Ya, jadi yang wajib berarti apa namanya? Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh apa namanya? Basuh mengusap kepala 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali. Sunnahnya juga sama, berarti siwak atau dari gosel kafain dulu 3 kali, madmadah dan seterusnya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, ya doa yang dilakukan itu juga 3 kali. Sunnahnya seperti itu ya. Kalau mau sempurna silahkan bisa dilakukan. Jadi doa setelah wudhu yang apa yang kita ucapkan setelah wudhu itu ya itu dilakukan 3 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i sempurnanya demikian. Ya monggo kalau mau dilakukan silahkan. Intinya taslis ya kalau dalam mazhab itu semuanya 3 kali. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si. Nah di mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Ya tadi yang wajibnya adalah sebagian kecil saja itu sudah teranggap mengusap kepala. Tapi kalau di dalam madhab ya maka tetap kita tekankan atau tetap ditekankan untuk mengusap keseluruhannya. Karena ada madhab lain yang mewajibkan untuk mengusap keseluruhannya. Ya sehingga walaupun ini termasuk sunnah tapi jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian summa al-udhunaini, kemudian mengusap telinga. Udhunain ini telinga. Ini telinga. Kemudian wasimakhoin ini, kalau simakhoin ini lubang telinga. Lubang telinga. Ya, jadi ada kesunahannya sendiri ya. Udhunain itu sendiri, simakhoin sendiri. Artinya kita boleh, misalnya setelah mengusap kepala semuanya 3 kali, kemudian ambil air baru. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah kepala mau ke telinga, itu ambil air baru. Bukan pakai airnya kepala. Ya, ambil air baru, kemudian usap telinga. Ya, kalau telinga itu berarti saya pakai lagi ya. Yang dimaksud perbedaan udhunain sama simakhain ya. Jadi, oke. Nah, kalau udhunain dikatakan udhunain ya dua telinga itu mohon maaf saya seperti ini. Telinga itu yang ini ya, ini di bagian belakangnya sini ini telinga, sama yang ini juga telinga. Nah, kalau simakhain dua lubang telinga yaitu ya lubang telinga yang ada yang kita pahami di sini gitu ya.
Itu bedanya udhunain sama simakhoin. Jadi kalau udhunain itu telinganya diusap seperti ini, ya, diusap begini. Kalau simakhoin ya beda cerita lagi, intinya mengusap lubangnya seperti itu. Itu boleh dilakukan terpisah, ya, boleh dilakukan terpisah. Artinya simakhoin dulu, mohon maaf, udhunain dulu baru simakhoin boleh, atau mau dijadikan satu juga nggak apa-apa, ya, seperti itu. Kemudian, ya, gimana? Untuk zona ini tadi berarti bisa dikatakan daun telinga yang luar dan yang dalam gitu, Ustaz. Ya, boleh seperti itu boleh. Jadi daun telinganya yang diusap ya, kalau udhunain itu. Kalau simakhoin yang lubang telinganya, begitu. Ya, terima kasih Nah, Pak Susilo. Ustaz. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi itu tadi udhunain dan simakhoin. Sebentar. Oke. Kemudian wa takhlilul lihyati wal al-kasifati. Tadi di rukun wudhu kita belajar kalau jenggot yang tebal itu cukup dibasuh luarnya saja, ya kan? Artinya dibasuh bagian rambut luarnya saja, tidak perlu sampai ke kulit dalamnya kalau jenggotnya tebal. Nah, ini ada tambahan lagi kesunahan apabila punya jenggot yang tebal, ya. Itu kesunahannya adalah menyela-nyelai, ya, menyela-nyelai. Jadi di sela-sela jenggotnya ini juga dilakukan 3 kali tadi kita sampaikan ya. Takhlil itu untuk yang wajib dan yang sunnah. Sehingga takhlil lihya, ya, itu dilakukan 3 kali juga. Kita sela-selai ya jenggot itu kalau dia tebal. Ini catatannya ini ya, al-kathifah kalau dia tebal. Berarti kalau tipis tidak demikian, ya. Wa takhlilul asabi, takhlil asabi, ya, menyela-nyelai jari. Asabi ini, ya, asabi itu ya dia bisa maknanya jari tangan dan juga jari kaki, ya, jari kaki. Ya, jadi asobi dalam mazhab Syafi'i ya itu menyela-nyelai jari itu dilakukan kesunahannya baik untuk jari tangan maupun jari kaki. Jadi dua-duanya disela-selai. Ya. Kemudian yang selanjutnya tatwil al-ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil. Ghurrah ini untuk wajah. Kalau tahjil, ya, tahjil ini untuk tangan dan kaki. Nah, apa maksudnya memperpanjang basuhan wajah dan basuhan tangan kaki? Jadi, tadi kita sampaikan ya bahwa wajib hukumnya kita untuk melebihkan basuhan. Kalau tadi di tangan, misalnya kita ambil tangan gitu ya, maka wajib untuk dilebihkan sedikit di atas siku. Kalau kita ambil kaki, maka wajib untuk dilebihkan sedikit di atas mata kaki supaya siku dan mata kaki itu yakin terbasuh. Berarti kalau hurrah yang wajah itu wajib untuk dilebihkan ya sedikit di atas apa namanya sedikit di atas tempat tumbuhnya rambut dan sedikit melewati telinga. Nah, itu tadi bagian yang wajib untuk kita tambah supaya wudhunya sah. Sekarang ada lagi namanya sunnah tatwil ghurrah wa tahjil. Diperpanjang lagi. Berarti kalau kita ambil tadi tangan, kita panjangkan lagi, kita lebihkan lagi dari batasan yang wajib kita basuh sebelumnya. Artinya kalau kita wajib lebihkan sedikit di atas siku, maka kita tambahin lagi di atasnya. Itu namanya tatwil tahjil, memperpanjang tahjil. Kalau di kaki, ya berarti kalau tadi kita wajib untuk melebihkan sedikit di atas mata kaki, kalau mau menjalankan sunnah ini, maka ditambah lagi, dipanjangin lagi ke atas, itu baru masuk ke sunnahnya tatwil. Kalau yang hurrah, yang wajah juga demikian, berarti dilebih panjangkan lagi basuhannya, ya, melebihi batasan yang wajib sebelumnya kita sebutkan tadi. Ya, jadi kesunahan memperpanjang ghurrah sama tahjil itu di luar basuhan yang wajib, di luar tambahan sedikit yang wajib yang kita sebutkan tadi. Kemudian mualah. Mualah ini artinya berkesinambungan. Ya. Mualah itu berkesinambungan artinya maksudnya mualah berkesinambungan itu adalah ini saya tulis di sini ya teman-teman ya. Saya garis biar nggak bingung. Ya, mualah
Mualah itu ya maksudnya adalah membasuh anggota wudhu selanjutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Nah, jadi yang dimaksud dengan istilah mualah ya itu adalah membasuh anggota wudhu selanjutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya itu kering. Jadi misal kita membasuh wajah. Nah, sebelum basuhan wajah itu kering, kita lanjut untuk membasuh tangan. Nah, itu namanya mualah. Dan dalam mazhab Syafi'i, mualah ini hukumnya sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, mualah hukumnya sunnah. Ini mungkin sedikit berbeda dari pembelajaran fikih yang mungkin biasa kita terima. Ya, kalau di mazhab yang lain mungkin seperti Hambali, mualah itu wajib. Artinya harus berkesinambungan. Kalau wudhu itu harus berkesinambungan. Kalau di mazhab Syafi'i tidak demikian. Di mazhab Syafi'i itu boleh wudhu itu tidak mualah. Ya, misal kita lagi basuh wajah, kemudian tahu-tahu kita dapat telepon, ya kan? Tahu-tahu kita dapat telepon. Terus kita teleponan lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya kan? Nah, kemudian kita mau lanjut wudhu lagi, kita bisa langsung mengusap tangan. Kan kalau 1 jam, 2 jam, atau bahkan setengah jam aja mungkin udah kering kan basuhan di wajah, ya kan? Nah, tapi boleh kita mengusap tangan setelahnya karena mualah ini hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Watarkul isti'anati fi shobbi. Meninggalkan isti'anah minta tolong fi shobbi dalam menuangkan air. Jadi kesunahan selanjutnya adalah tidak minta tolong orang lain untuk menuangkan air ya. Di sini bisa ditambahkan kalau tidak ada uzur. Ya, kalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka tidak makruh. Artinya tidak masalah kalau misalnya kita mau minta tolong orang lain untuk menuangkan. Tapi kalau misalnya kita tidak punya uzur, maka makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya kita minta tolong orang lain untuk menuangkan air ke anggota badan kita. Ya, kalau minta tolong diambilkan air itu nggak apa-apa. Ya kan, kalau minta tolong diambilkan air itu beda cerita. Yang di sini yang dimakruhkan itu adalah minta tolong dituangkan. Kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur memang dia tidak mampu untuk melakukannya maka hukumnya tidak makruh ya. Yang terakhir watarkut tansyifi bi khirqatin. Yang terakhir adalah meninggalkan at-tansyif, meninggalkan mengelap bekas wudhu bi khirqatin dengan lap. Ya, dengan kain, dengan lap atau yang semisalnya. Dalam mazhab Syafi'i ya, hukumnya makruh setelah berwudhu itu air wudhunya dilap. Karena air wudhu ini termasuk bekas ibadah, ya kan? Sehingga asar ibadah ini jangan dihilangkan. Maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, ya. Sehingga ya kalau memang kita bisa, tidak masalah kita lakukan. Tapi terkadang kan kita agak kesulitan, apalagi mungkin di tempat kerja ya. Kita habis wudhu biasanya basah, ya. Kalau misalnya nggak dilap nanti kan bisa netesin kemana-mana. Ya kalau ada hajat berarti hukum kemakruhannya bisa jatuh karena makruh itu kan gugur kalau misalnya ada hajat. Ya kalau tidak ada hajat dan mau dilakukan ya silahkan. Karena ini hukumnya sunnah kita tidak mengelap. Artinya makruh kalau kita mengelapnya. Ada yang mau tanya? Ustaz, kalau ini Ustaz, misalnya kan habis wudhu ini, Hmm. di gayung itu dicelupkan tangan tuh, Ustaz. Terus ada bekas air wudhu, itu gimana Ustaz? Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya nanti kita akan belajar di tengah bab toharoh ada namanya air musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i air musta'mal itu tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi. Air sedikit ya kalau dia tercampur dengan air musta'mal dan ada kemungkinan untuk berubah, maka airnya tidak boleh dipakai. Misalnya kita habis basuh wajah, kemudian kita mau basuh tangan, airnya tangan kita langsung kita celupin ke dalam gayung dan gayung itu kan umumnya airnya sedikit ya kan. Maka
nanti menurut mazhab Syafi'i itu gayungnya tidak boleh dipakai. Artinya air yang ada di dalam gayung harus diganti dengan air yang baru. Tapi nanti ada pembahasan lainnya lagi. Nanti akan kita bahas di tengah kitab Thaharah. Ya, kalau kita niatkan tangan kita sebagai ciduk. Nah, kalau diniatkan sebagai ciduk, maka nanti jadi tidak mustakmal. Tapi intinya dalam mazhab, misal dia masukkan airnya, dia celupkan seperti itu, bisa jadi nanti airnya mustakmal dan tidak bisa dipakai. Itu Mas Akmal, bisa difahami? Bisa Ustaz, jazakallah Baik. khair. Waalaikumsalam. Silakan Pak Susilo. Nah, Ustaz, mungkin jadi seperti yang disampaikan Ustadz Lutfi di awal tadi, kalau yang sebelumnya belajar manhajus salikin, terus masuk ke fikih Syafi'i, benar-benar terasa gitu, Ustadz. Ya, Apa mungkin ke apa ya, semacam kontradiksi atau mungkin kembali bingung lagi gitu, Ustadz. Betul, Ustadz. ya itu Pak Susilo. Makanya di pertemuan pertama hari Kamis kemarin saya sampaikan kan, ini mau kita belajar itu untuk supaya kita tidak ini ya, tidak cepat menghukumi orang lain itu salah gitu ya kan. Karena pasti di sekitar kita juga ada yang mengamalkan seperti ini. Saya yakin ada. Apalagi kita Nah, di daerah Jawa ya kan, apalagi Jawa Timur itu pasti banyak yang mengamalkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu tuh nanti oh, orang ini mengamalkan fikih madhab. Nah, terus kita gimana? Kita belajar kayak gini apa wajib kita amalkan? Ya kita mau mengamalkan yang dulu di Majelis Salikin nggak masalah juga. Yang penting jangan jangan bingung terus nggak beramal, itu beda cerita itu nanti. jadinya gini, Ustadz. Waktu masih kecil dulu, ya ini yang diajarkan ke kami tanpa melihat kitabnya gitu kan. Terus kemudian Iya, belajar ya, apa, Hambali ya. Terus iya. akhirnya balik lagi belajar ini kayak balik lagi ke waktu zaman kecil dulu gitu. Ya itu yang kita rasakan juga dulu Gitu aja, Ustaz. pertama kali belajar madhab ya. Ya, Insya Allah ya itu. Jadi ya kita jadi ngerti kan Mas Sila, kalau ternyata amalan-amalan di sekitar kita itu sebenarnya tidak salah gitu ya kan. Nah, Ustaz. Baik. Ya, cukup, Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jadi ternyata ada dasarnya ya dan termaktub di kita. Nanti kita akan lihat lagi beberapa hal lainnya yang selama kita pelajari kitab Mukhtasar Latif dan syarahnya nanti. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Silakan. Ada yang membaca selain Pak Sula dan Mas Akmal? Silakan. Pak Nano mungkin membaca? Boleh Ustaz. Oke, silakan Pak Nano. Faslun. Bentar Ustaz. PDF-nya. Ya. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Wa yanqudul wudu'u arba'atu asya'a. Al-awwalul khariju minal quburi wad duburi ilal mani Ilal mania. ilal maniya. Asani. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin Ada tahu. ma'adatahu andi. Oke, cukup. Nah, sampai yang kedua dulu. Ini sampai Oke, cukup dulu. Ini sampai kedua agak panjang pembahasan kita. Taib. Jadi kita masuk ke nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Atau bisa juga disebut dengan sebab hadas, asbabul hadas. Sebab-sebab seorang jadi berhadas. Tentu kalau di nawaqidul wudu atau ya kalau di nawaqidul wudu berarti sebab hadas kecil. Karena hadas kecil itu nanti akan mewajibkan wudu kalau dia mau sholat. Ya kan? Kalau nanti hadas besar nanti mewajibkan mandi. Yang kita bahas ini adalah hadas kecil, ya. Nah, jadi penulis rahimahullah taala mengatakan, wayan kudul wudu'a, wudu itu batal, ya, arba'atu asya'a, karena 4 hal. Atau kalau kita terjemahkan atau sebelumnya, al wudu ini maf'ul bih ya. Al wudu ini maf'ul bih ya. Kemudian kalau arba'ah ini fa'il. Berarti kalau kita artikan ada 4 hal yang kudul wudu'a, yang membatalkan wudu. Nah, di sini
Pembatal wudhu 4 ini akan berulang terus. Ya mungkin nanti kalau ada tambahan kayak di apa namanya di mata Abu Syuja disebutkan 6. Ya, tapi itu pun hanya karena penghitungan saja sebenarnya, bukan bukan ada tambahan lagi. Intinya nanti berputar pada 4 hal ini. Ya. Jadi ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Berarti selain 4 hal ini wudhunya tidak batal. Yang pertama, al khariju min ahadis sabilaini. Kalau dicetakannya Pak Nano tadi kayaknya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Al khariju min ahadis sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sabilain itu dua jalan atau dua lubang. Al kubul jalan depan atau lubang yang depan. Wad dubur dan jalan belakang atau lubang yang belakang. Jadi maksudnya apapun yang keluar dari kedua lubang. Al kharij ini umum, apapun ya yang keluar. Apapun yang keluar dari kedua lubang ini, makanya tidak dirinci harus, mohon maaf, air seni atau air kencing, tidak dirinci harus kotoran buang air besar. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, yang penting keluar dari dua lubang itu, maka wudhunya batal. Entah itu yang keluar adalah sesuatu yang memang biasanya keluar, ya seperti kalau di depan berarti air kencing, kalau di belakang berarti kotoran buang air besar. Atau hal-hal lain yang keluar, ya, semisal ada yang mungkin keluar batu, atau kalau anak-anak biasanya dia habis makan sesuatu yang nggak bisa dicerna, misalnya keluar kelereng atau yang lainnya, maka apapun yang keluar dari dua lubang itu wudhunya batal. Tidak dibatasi, hanya yang najis saja. Yang tidak najis atau yang memang nggak biasa keluar, bahkan seperti tadi kita sampaikan ada batu, kelereng, ulat misalnya atau yang lainnya, maka tetap batal wudhunya. Nah, tadi disampaikan di apa namanya dicetakan yang dibaca Pak Nano itu ada tambahan ila al-maniyah. Ya, ila al-mani, kecuali mani. Nah, ini memang dikecualikan, ya, mani ini memang dikecualikan. Jadi, kalau yang keluar itu mani, ya, maka wudhunya tidak batal. Tapi ya, tapi nanti tetap wajib mandi besar. Wajib mandi junub karena namanya keluar mani itu nanti mengharuskan mandi junub atau mandi besar. Ya. Terus gimana gambarannya orang apa namanya orang maninya keluar itu wudhunya gak batal tuh gambarannya gimana? Ya misalnya dia hanya sekedar memikirkan sesuatu akhirnya maninya keluar misalnya. Atau melihat sesuatu terus maninya keluar misalnya. Itu gambaran-gambaran nanti di buku di kitab syarah akan kita baca. Ya. Intinya di sini difahami dulu saja kalau mani itu tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Asani yang kedua, pembatal wudhu yang kedua adalah zawalul akli, ya, hilangnya akal. Hilangnya akal, ya, binaumin karena tidur, au ghairihi atau yang selainnya. Apa misalnya yang selainnya? Mabuk, ya, pingsan atau yang lain. Ya, intinya kehilangan akal, ya. Mabuk, pingsan, ayan, ya, dan seterusnya. Intinya dia akalnya hilang karena tidur atau yang lainnya. Nah, di sini kita stop di sini dulu sebelum kita bahas selanjutnya. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, tidur itu membatalkan wudhu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, tidur itu hukum asalnya dia membatalkan wudhu. Dan tidak hanya tidur, ya, kehilangan akal karena yang lain juga membatalkan wudhu. Tadi kita sebutkan ada mabuk, pingsan, ya, ayan atau yang lainnya. Nah, tapi ada pengecualiannya. Dalam mazhab ada pengecualiannya. Penulis katakan, rahimahullah, illa nauma mumakinin, kecuali tidur yang mumakin. Mumakin tahu minal ardi. Nah, apa maksudnya mumakin tahu minal ardi? Gampangnya, kita sebut dengan istilah tidur mumakin gitu ya. Tidur mumakin, ya, tidur mumakin itu adalah tidur dengan posisi tidak keluar angin dari dubur.
Ya, namanya tidur memakin itu adalah tidur yang dimana posisi kita itu angin tidak bisa keluar dari dubur. Gampangannya, ya gambaran paling gampang tentang tidur memakin itu apa? Tidur sambil duduk. Jadi kalau kita duduk, kita misalnya posisi duduk. Kalau kita mau buang angin, ya kita harus geser, kita harus apa namanya? Harus gerakkan bagian, mohon maaf, bagian pantat kita. Baru angin bisa keluar. Itu namanya posisi memakin. Tidur dalam posisi seperti itu, wudhunya tidak batal. Bisa difahami ya. Jadi hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i, tidur itu membatalkan wudhu. Hukum asalnya seperti itu. Ya, tapi ya ada pengecualiannya. Ada pengecualian yang disebut dengan istilah tidur mumakin. Ya, ilan nauma mumakinin mak ada tahu minal ardi. Posisi tidur yang mantap di atas bumi. Ya, itu namanya tidur mumakin. Tadi kita sebutkan tidur dengan posisi tidak keluar angin dari dubur. Ya, jadi kalau misalnya kita tidur, ya misalnya ini yang paling sering kejadian ya, itu kalau lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat, sebagian orang mengatakan apa? Waktu tidur yang paling nikmat katanya. Ya, jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau tidurnya dalam posisi duduk seperti itu, yang memang posisi-posisi seperti itu tuh angin nggak bisa keluar dari belakang, ya kan? Angin nggak bisa keluar kecuali kita geser, kecuali kita pindah posisi atau ada sedikit apa namanya gerakan lah gitu ya. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur dalam posisi yang lain, ya semisal tidur duduknya nyandar, duduknya menyandar dalam keadaan kita tanpa pindah posisi angin bisa keluar, atau tidurnya sambil baring, tentu angin bisa keluar tanpa kita pindah posisi. Nah itu berarti nanti wudhunya batal. Oke, ada yang mau tanya? Saya rasa belum ya. Baik, lanjut yang ketiga dan yang ketiga dulu. Ada yang mau baca lagi? Pak Nana mau tanya? Belum, Ustaz, belum. Oh, belum ya, baik. Saya kembalikan ke Pak Susilo, silakan. Pak Susilo. Salih. Asal itu iltiqa'u basyarotayir rajuli wal mar'atil kabiraini al ajnabiyaini. Oke, cukup. Kemudian pembatal wudhu yang ketiga, kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Basyaratai ini isim musanna ya. Isim musanna. Berarti jumlah dua ya. Iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini. Bertemunya dua kulit. Iltiqa' bertemunya dua kulit. Ya, kulitnya siapa? Ar-rajuli wal mar'ati. Kulitnya laki-laki dan perempuan. Kabiraini yang sudah dewasa, al-ajnabiyah ini yang bukan mahram. Nah, ini pembatal wudhu yang ketiga menurut pandangan atau perspektif mazhab Syafi'i adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ya yang bukan mahram walaupun tanpa syahwat. Oke, jadi dalam mazhab Syafi'i sekedar bersentuhan saja dengan yang bukan mahram itu sudah apa namanya sudah membatalkan wudhu. Dan di sini penulis berikan ibaratnya memberikan syarat-syaratnya. Yang pertama kata penulis apa? Ini saya hapus dulu ya. Yang pertama kata penulis basyarotai, ini syarat pertama. Ya, syarat pertama kulit. Berarti kalau selain kulit wudhunya tidak batal. Misalnya sentuhan baju, ya satunya kulit, satunya baju, maka wudhunya tidak batal. Yang bersentuhan harus kulit. Dua-duanya harus kulit. Dari pihak laki-laki kena kulit, dari pihak perempuan juga kena kulit. Itu baru batal wudhunya. Contoh lainnya yang bukan kulit apa? Rambut. Rambut itu tidak kulit. Maka kalau bersentuhan rambut, ya, kalau bersentuhan rambut, wudhunya tidak batal. Ya, jadi harus kulit. Nah, kemudian yang bukan kulit lagi apa? Misalnya gigi. Ya misal, ini permisalan aja ya. Digigit sama orang lain. Batal nggak wudhunya? Nggak batal. Ya kan? Karena gigi bukan kulit. Taib. Itu syarat pertama. Syarat kedua, nih,
pada kata ar-rajul wal mar'ah. Syarat kedua itu harus apa? Beda jenis. Syarat kedua harus beda jenis. Artinya bersentuhannya harus laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Syarat yang ketiga kabiro ini, ya, dewasa. Sebenarnya dewasa ini kalau kita rincikan lagi, ya, nanti syaratnya ketemu batasan orang bisa disyahwati. Jadi bukan dewasa artinya harus sudah besar banget, tidak. Mungkin kalau kita lihat anak-anak SMP atau SMA gitu misalnya ya, yang sudah memang kalau orang lain melihat itu sudah bisa muncul syahwat, ya itu sudah masuk dalam batasan kabiro ini. Sudah masuk dalam syarat kabiro ini. Jadi kabiro ini tidak sekedar dewasa, tidak sekedar balik saja. Tapi sampai pada satu batasan umur atau batasan yang umumnya orang ini sudah bisa disyahwati. Ya kan? Umumnya, tapi ya kita bicara umumnya. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi zaman sekarang ada orang yang sudah bisa bersyahwat dengan anak-anak, misalnya seperti itu tidak umum, itu tidak normal. Kita bicara yang normal saja, yang umum saja. Ya, umumnya misalnya orang tuh mulai muncul syahwat ketika terlihat itu di umur-umur SMP atau SMA misalnya gitu. Walaupun belum balik, tapi sudah bisa muncul syahwat, ya maka sudah masuk kabiro ini. Yang terakhir harus ajnabiyah ini. Harus ajnabiyah ini berarti harus non mahram. Ya, harus yang keempat itu non mahram. Ya, kalau mahram berarti tidak batal. Nyentuh ibu nggak batal. Nyentuh ibu mertua nggak batal. Ya kan? Nyentuh nenek tidak batal. Dan seterusnya. Ya, yang terakhir Mas Akmal, Ar-Rabi. Bismillah, qala al-musannifu ar-rabi' massu qubulil adamiyyi aw halaqahi duburihi bi batnil kaffi aw butunil asabi'i. Baik. Yang terakhir, ya, pembatal wudhu yang terakhir adalah menyentuh. Ya, menyentuh. Masuk kubulil adami au halqati duburihi. Menyentuh, mohon maaf ini saya tulis seperti ini, batang zakar, ya, batang zakar, ya, au halqati duburihi, atau mohon maaf, lubang belakang. Ya, belakang maksud saya mohon maaf, pantat gitu ya. Nah, bibat nil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan, ya, tangan, wa butunil asobi'i, dan bagian dalam jari. Ya, bagian dalam jari. Nah, jadi syarat yang jadi pembatal untuk yang terakhir atau yang keempat, ya, itu adalah masul qubulil adami, menyentuh, mohon maaf, batang zakar manusia, berarti kalau selain manusia tidak, au halqati duburihi, atau menyentuh lubang bagian belakangnya, dan tidak sembarang menyentuh. Menyentuhnya harus dengan batnil kafi, dengan telapak tangan. Berarti kalau selain telapak tangan tidak apa namanya? Tidak batal, ya. Wa butunil asobi, dan juga butun asobi berarti bagian dalam jari. Ini saya on cam untuk menggambarkan ini. Baik, sebentar. Dari tadi saya nggak share screen ya? Belum, Ustaz, mau tanya tadi saya juga. Oh, ya udah. Iya, qadarullah masyafal. Nggak apa-apa ya. Nanti yang penting teman-teman bisa ngikutin kan? Bisa, Ustaz. Oke, jadi ya namanya batnil kafi, button kaf, ya, telapak tangan itu yang ini telapak tangan, ya. Kemudian butun asobi itu ya jari-jari bagian dalam yang sejajar sama telapak tangan, namanya butun asobi, ya, yang jempol ini berarti. Nah, intinya bagian yang kalau
tersentuh dengan dua hal tadi ya, apa namanya tadi, dengan mohon maaf dengan batan zakar dan juga lubang belakang itu kalau kita tutup tangan kita seperti ini, maka yang tertutup itu yang batal wudhu kita kalau tersentuh dengan hal tersebut. Berarti kalau misalnya tersentuh dengan ini atau dengan bagian-bagian pinggir ini itu tidak batal wudhunya. Syarat batal tadi adalah telapak tangan atau bagian yang sejajar dengan telapak tangan di jari-jari ini. Kalau selain dengan ini berarti tidak batal wudhunya. Ya, jadi tidak ada syarat-syaratnya. Dan yang batal kalau di pembatal yang ketiga, yaitu tadi apa? Bersentuhan kulit antara yang non mahram itu dua-duanya batal. Ya kan? Antara yang perempuan sama yang laki-laki dua-duanya batal. Tapi kalau apa namanya? Kalau pembatal yang keempat itu yang batal hanya yang menyentuh saja. Ya, hanya yang menyentuh saja. Yang tersentuh itu tidak batal untuk pembatal yang keempat. Oke, saya sedikit kita sedikit ada kuis ya ini karena pembahasannya juga udah mepet waktunya. Istri itu mahram atau bukan? Kira-kira istri mahram atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Silakan Mas Fahad, istri mahram atau bukan? Eh, bukan. Bukan ya. Baik. Yang lain ada yang mau berpendapat? Istri mahram atau bukan? Semua sepakat ya? Istri bukan mahram. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah wudhu, terus nyentuh istri, batal nggak wudhunya? Itu yang mau saya tanyakan tadi, Ustaz. Ayo, batal nggak wudhunya? Kalau kita lihat dari syarat-syaratnya tadi, kira-kira batal apa nggak? Enggak, Ustaz. Nggak batal. Alasannya? Karena apa ya? Istri itu mungkin setara dengan mahram, Ustaz, ya. Oke, ada yang punya alasan lain? Baik, saya jawab ya. Jadi, nyentuh istri batal nggak wudhunya dalam madhab? Jawabannya batal. Karena istri non mahram. Sudah kena di syarat ajnabiyah ini. Jadi syarat ajnabiyah ini itu ya pokoknya non mahram. Kalau istri itu boleh kita nikahin, berarti dia non mahram. Bahkan setelah kita menikah dengan dia ya dia itu non mahram. Kalau misalnya mungkin dikatakan ya kita kan mahram dia kalau safar itu beda cerita. Bukan di pembahasan ini. Karena memang ya namanya kita sudah halal dengan istri kita sudah beda cerita gitu ya kan. Nah, kita pembahasan masalah wudhu. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil pendapat ini gitu ya, kita berpendapat bahwa menyentuh yang non mahram itu batal. Berarti kalau kita habis berwudhu, terus pamit ke masjid, salim sama istri, ya selesai sudah di masjid kita wudhu lagi. Itu konsekuensinya. Ya, tapi ya ini tadi kembali ya saya sering sampaikan juga di dua pertemuan ini atau di pertemuan-pertemuan lalu ketika membahas kitab ini juga ya kalau eh, ya kalau kita merasa kesulitan dengan ini kita bisa ambil pendapat yang lainnya. Kalau kita mau ambil tentu lebih aman karena ini dari sisi pengambilan pendapatnya yang sudah turun temurun dari madhab gitu ya. Tapi kalau mau ambil madhab yang lain yang mengatakan tidak batal ya tidak mengapa juga karena ini masalah khilafiyah. Ya selama kita tidak cari-cari kemudahan. Ya. Tapi ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Terakhir, Ustaz, eh, Ya silakan berkenaan Gus. dengan menyentuh dari lubang dubur tadi, berarti eh, di sekitarannya, misalkan gatal di sekitarannya gitu, nggak batal berarti saya Hmm. benar-benar harus tersentuh lubangnya itu Ustaz, sampai batal. Ya betul seperti betul. Jadi betul-betul harus lubangnya yang tersentuh dan tersentuh dengan Dari yang dua tadi itu, button cuff atau ya, butunil asobi. Kalau tersentuhnya lubang tapi bukan dengan dua hal tadi ya nggak batal juga. Atau mohon maaf, kita misalnya beralih ke yang depan. Yang depan itu nanti hanya mohon maaf hanya batangnya saja yang batalkan. Berarti dari sisi misalnya kantungnya atau sekitarnya selain batang itu juga tidak membatalkan. Begitu Pak Susilo. nah, Ustaz, termasuk misalkan terpaksa menggaruk dengan punggung tangan nggak masalah berarti. Nggak masalah karena kan bukan dengan battle cuff tadi kan. Nah, Ustaz, Gitu. Baik. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada maka kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kalau Mukhtasar Latif lanjut lagi hari Kamis ya. Kita bahas apa yang tidak boleh dilakukan tanpa wudhu ya. Dan nanti mungkin sedikit masuk ke istinja. Kok istinja apa? Ada buang hajat ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau ikut hari Rabu kita ada kelas Arba'in Nawawi. Nanti mungkin kalau Arba'in Nawawi saya langsung masuk ke syarah. Insya Allah saya pakai syarahnya Syekh Utsaimin ya. Oke, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan